Puji Tuhan, kalau saya bisa ketemu dulu, saya lihat wajah-wajah dulu gabung di EWC, sekarang udah naik, ada yang sudah berpasangan-pasangan, ada yang punya anak, dan saya bersyukur kalau kalian tetap ada di dalam Tuhan, tetap eksis di gereja ini. Bahkan saya ngelihat banyak yang melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan, oke? Baiklah. Saya dikasih tema tentang love gitu kan. Jadi makanya pink semua kan. Memang bulan Februari itu bulan kasih sayang. Nah sekarang jadi saya pengen hubungin bulan kasih sayang ini dengan tema Elohim. Tema Elohim, the years of outreach. Nah bicara tentang outreach versinya orang Kristen. Kalau outreach versi kuliah-kuliah kan outreach kemana-kemana. Tapi versi orang percaya, versinya Alkitab outreach itu adalah membagikan kasih, spread love. Itu versinya Tuhan. Sebab ketika kita menjangkau, kita tuh sedang berhubungan dengan seseorang yang perlu kita selamatin gitu kan. Jadi bukan menjangkaunya, ini adalah hubungannya dengan membawa mereka kepada Yesus supaya mereka menerima keselamatan. Nah, kenapa kok kita harus membagi kasih? Karena ini gampang banget jawabannya, semua udah tahu, saya cuma ngingetin aja. Jadi hari ini saya nggak bikin sesuatu yang baru, saya nggak memberikan insight baru, no. Saya cuma ngingetin ke kalian yang sudah tahu, ayo ini kita mulai ingat kembali. Jadi sebetulnya kenapa kok kita itu harus membagikan kasih Yesus? Jawabannya gampang, karena kita punya kasih itu, benar kan? Kalau kita nggak punya, nggak akan Tuhan Yesus nyuruh kita berbagi kasih. Tapi karena kita udah mengalami kasih Yesus, tadi kan kita nyanyi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, gitu kan? Terus ada kata-kata, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Wow. Karena hati kita udah dipenuhi kasih, jadi kita harus membagikan kasih itu kepada lain. Nah, ada pesan dari Tuhan Yesus buat kita yang sudah merasakan kasih-Nya dan menerima keselamatan, ada dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan, aku memberikan perintah baru, saya garis bawah itu perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus apa? Saling mengasihi. 35. Dengan demikian, nah ini, kenapa kok kita harus mengasihi, menyatakan kasih satu dengan yang lain? Karena dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas banget di ayat ini kita bisa melihat bahwa ciri anak Tuhan itu adalah mengasihi satu dengan yang lain. Kalau orang Kristen ya, benci, berantem sama ini, musuhan sama ini, itu bukan orang Kristen harusnya. Saya nggak sebut orang apa, tapi itu adalah buat saya itu bukan Kristen. Sebab di sini dikatakan kalau kita mau dilihat sebagai murid Yesus, di situ katakan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita tahu dari ayat ini bahwa ciri orang Kristen itu adalah apa? Saling mengasihi. Saling mengasihi artinya membagi kasih, bukan cuma nerima loh ya. Karena kata saling itu melibatkan dua orang yang ya saling. Jadi aku terima kasih, aku pun harus bagi kasih, gitu kan? Nah, di ayat yang ke-34 tadi dikatakan bahwa aku memberikan perintah baru. Kenapa kok Tuhan bilang memberi perintah baru? Karena perintah ini diberikan kepada kita ketika kita selamat. Begitu kita selamat, langsung Tuhan kasih perintah baru. Dan perintah baru ini menggantikan perintah Taurat. Kita tahu Taurat, kalau kamu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya gitu. No, itu perintah kasih. Tapi mata ganti mata, tangan ganti tangan, itu Taurat.
Tuhan Yesus tidak mau, itu sebab Tuhan Yesus mau kita memiliki hatinya, memiliki sifatnya, yaitu kasih. Jadi di sini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku. Jadi ya, kalau kita ngerasa kita anaknya Tuhan, muridnya Yesus, miliknya Yesus, anaknya Tuhan Yesus, harus sama Tuhan Yesus, yaitu kasih. Nah, memang ini bukan hal yang gampang, saya tahu. Tuhan Yesus pun tahu. Makanya di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12, Paulus ini berdoa buat jemaat Tesalonika dan pembaca ayat ini, yaitu kita semua pada siang hari ini. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Jadi enggak cuma kepada teman, sahabat, suami kepada suami, ke istri, ke anak, ke orang tua, enggak loh. Di sini jelas terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi ini kembali ditekankan, jadi Paulus berdoa, di situ kan bertambah-tambah, bahkan berkelimpahan dalam kasih. Kenapa kok Paulus harus berdoa? Karena ini bukan sifat dasar manusia harusnya. Tetapi ketika kita terima Yesus, maka DNA Tuhan, kasih Tuhan, harusnya sifat Kristus itu jadi bagian kita. Sehingga di sini dikatakan kita akan melimpah dengan kasih. Sebab untuk mengasihi kita tuh perlu kasih yang besar dan melimpah. Kenapa? Karena di luar sana kita akan bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Dan seringkali kita ketemu orang yang mencekno gitu kan. Nyebelin, merugikan. Lah Tuhan sekarang masalahnya gini, dilemanya itu gini. Aku disuruh mengasihi, sementara orang ini boncekno banget loh Tuhan. Jengkel aku, merugikan aku. Aku tuh sakit hati loh Tuhan sama orang ini. Tapi perintah adalah perintah, tetap gak bisa dilanggar. Nah gimana caranya? Makanya Paulus berdoa supaya kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Sebab di dalam Alkitab kalau kita pelajari, kalau kita baca, berkali-kali Tuhan mengingatkan untuk kita berbagi kasih, terlebih mendekati hari Tuhan. Hari-hari ini harus semakin banyak kita menunjukkan kasih Yesus, karena dunia butuh. Sekeliling saudara butuh kasih itu. Butuh kasih Allah, sebab orang gak kenal kasih sekarang. Aduh, kalau kita lihat anak bisa bunuh orang tua, anak bisa menganiaya orang tua menganiaya anak, itu udah bukan buat kita sekarang, zaman sekarang. Kok zaman dulu ya, mungkin zaman saya kuliah itu kayak, wih nomen ya gitu kan. Sekarang kayaknya wis biasa gitu kan. Kadang kita mikir karena udah terlalu banyak, semakin kesini semakin banyak. Kasih itu tidak kita temukan di dunia. Makanya kita yang punya berlebih tadi kelimpahan kasih, kita harus berbagi. Kan sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Gak cuma 1 tahun atau 2022, 2023. No, sepanjang hidupku. Kemurahan dan kebajikan Allah akan menyertai sepanjang hidup kita. Amin. Karena kita punya gembala yang baik, yang penuh kasih. Yang menerima kita apa adanya, yang memberikan kita apa aja yang kita perlukan. Sehingga harusnya kalau kita benar-benar paham akan hidup, akan ayat ini, kita bisa ngerti bahwa Tuhan sebetulnya pengen setiap kehidupan kita itu berlandaskan kasih-Nya. Jadi ini kerinduan Tuhan, apapun keadaannya, Tuhan gak mau kita kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan, yaitu hidup penuh kasih. Hidup berlandaskan kasih, pokoknya segala sesuatu kasih. Sebab firman Tuhan ada berkata bahwa iman, pengharapan, kasih, oke? Tapi yang kekal sifatnya itu kasih. Karena kasih ini bukan hanya dipakai di dunia, tapi sampai di surga kita akan tetap mengenal dan hidup di dalam kasih ini.
Kalau iman dan pengharapan dunia habis, berhenti itu mereka. Karena di surga nggak perlu iman, nggak perlu pengharapan lagi. Tapi kasih tetap abadi. Jadi makanya kenapa Tuhan mau kita itu benar-benar syarat dengan kasih, penuh dengan kasih. Karena itu adalah ciri Tuhan. Tadi Kak Aldi bilang, God is love. Ya kan? Supaya kita layak tinggal di surga, kita harus belajar punya kasih. Karena itu nanti yang akan ada di sana. Itu ya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh. Nah ini ditekanin lagi. Seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kata kasihilah di sini ini agape. Kita tahu agape itu kasih yang berkorban. Saya nggak usah ngebahas itu. Tapi yang jelas maksud dari kasihilah, di sini kasihilah sungguh-sungguh. Udah kasihilah agape ditambah sungguh-sungguh loh ini. Berarti ini kayak double porsi gitu kan. Jadi di sini apa arti kasihlah ini? Melakukan kebajikan kepada banyak orang. Kemudian apa lagi? Berbagi kasih sayang kepada semua orang. Versi The Passion Translation, nggak tahu deh, ada nggak ya? Nggak dimasukin ya, oke. Nggak masuk kayaknya. Above all, ya. Di situ The Passion Translation dikatakan, above all, constantly echo God's intense love for one another. For love will be a canopy over a multitude of sins. Jadi di sini dikatakan, jadi above all, jadi di atas semuanya itu constantly echo God's intense love. Jadi di echo ini apa? Digaungkan. Jadi yang terpenting di sini above all atau yang paling penting di atas segalanya itu terus menerus gaungkanlah kasih Allah yang intens, yang kuat. Jadi ini perintah nggak main-main loh. Perintah ini diberikan kepada Tuhan untuk kita lakukan karena kita sebetulnya punya, karena kita udah terima. Jadi intens, digaungkan intens terhadap satu sama lain. Di situ dikatakan karena kasih akan jadi pelindung kenopi. Jadi kenopi itu apa ya? Atap ya. Jadi pelindung atas banyak sekali dosa. Melihat hal ini, jadi kalau tadi dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa, ternyata melakukan perbuatan kasih itu gak cuma ketika kita belajar memberi sesuatu kepada orang lain. Ada orang butuh ditolong, kita tolongin gitu kan. Gak cuman itu loh. Kalau saya perhatikan dari ayat ini bahwa menutupi banyak sekali dosa, ini sangat berhubungan dengan penerimaan kita terhadap orang lain. Supaya kita bisa outreach, kita kan mau outreach ini, mau menyebarkan kasih. Nah di sekitar kita tuh, itu tadi bencek, no jengkel, no ngerugiin gitu kan. Kalau kita bencek, no gak mau urusan sama orang itu. Akhirnya kita gak pernah menjangkau. Jadi butuh sikap penerimaan. Kita pertama-tama harus bisa terima kekurangan dia. Setelah itu apa yang kita lakukan? Di situ dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa. Lebih jelas lagi Amsal 10 ayat 12b. Di situ dikatakan tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Cover. Jadi kayak cover, jadi bukan cuma kanopi, tapi cover, nutup, ditutup. Seringkali orang itu salah menafsirkan hal ini. Oh karena aku mengasihi, ya wis tak tutupi pelanggaran, tak tutupi, gak apa-apa wis kamu tak anggap tutup mata, wis tutup mata. No, bukan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, kasih menutupi segala pelanggaran itu bukan berarti membiarkan pelanggaran itu terus terjadi, no. Kan disuruh nutupin. Suruh menyembunyikan, enggak, bukan seperti itu. Tapi artinya di sini, menutupi di sini ini artinya kita menutupinya, karena ini hubungannya dengan kasih, kita itu tidak, enggak serantan ini apa ya? Enggak sabaran gitu loh, lihat orang salah itu, ayo cepet tak cover kamu gitu loh. Itu artinya ini, tak cover kamu. Karena apa?
pelanggaran itu selalu melahirkan pelanggaran lain, benar. Nah, di cover dengan kasih ini artinya wis tak tutup ya, tak kerekep, wis berhenti di situ, jangan berkembang, jangan berlanjut lagi. Itu cover. Nah, yang bisa mengcover apa? Kasih. Karena kecenderungan manusia itu berbuat salah, benar nggak? Kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Tapi karena kasih Allah membuat kita diselamatkan. Dan karena kasih Allah selalu ada tempat untuk pengampunan dosa. Jadi di sini itu di cover. Jadi kita tidak boleh membiarkan dosa itu berkembang lagi. Stop sampai sini, tak cover. Wis ojo merembet kemana-mana. Itu menutup pelanggaran. Yang kedua, kenapa kok kita harus mengcover pelanggaran orang? Karena ketika kita mengcover, kita sedang memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya orang kalau bikin pelanggaran itu jadi minder. Ah wes kadung kok, udah kadung gini, udah memang hidupku kayak gini ya wes tak sisana jeder gitu kan. Tapi kasih bukan, ketika kita cover, kita seperti sedang membentuk satu ruangan yang aman untuk orang ini memperbaiki dirinya. Kita cover. Sebab saya tahu setiap orang tuh selalu pengen jadi orang baik. Masih pencuri pun pasti pengen jadi orang baik. Ya wis aku tobat, tapi situasi tidak memungkinkan, bikin dosa lagi. Wis aku tobat, aku pengen tobat. Enggak ada orang pengen berbuat jahat. Kenapa saya mau katakan ini? Kenapa kok memang kecenderungan manusia itu berbuat salah. Tapi sebetulnya di dalam ya ini ya, di dalam hati nurani kita itu selalu berbisik, jangan berbuat salah. Buktinya maling kalau ketahuan lari. Karena dia tahu itu salah. Kenapa? Karena di dalam kita itu asalnya dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Tapi karena gak tahu gimana daging kok kadang lebih kuat. Jadi makanya setiap orang itu selalu butuh ruang untuk bertobat. Nah bagaimana supaya dia punya ruangan? Cover dengan kasih. Jadi penjangkauan itu bicara tentang kita berbagi kasih, memberikan ya itu bantuan, apa mungkin nggak tahu lah apa, menolong orang, melalui kehidupan kita, menghibur orang, iya. Tapi yang berikutnya adalah penerimaan. Kita terima setiap pelanggaran. Saya selalu berusaha untuk menyediakan ruang buat orang melakukan pelanggaran. Bukan artinya terus kamu harus bikin pelanggaran, enggak. Saya selalu punya ruang orang melanggar. Untuk apa? Setelah itu aku akan cover supaya dia menjadi baik. Selalu kita harus siapkan ruang. Kalau enggak gitu kita enggak bisa nerima. Itu karena apa? Karena kasih. Kasih ya itu menerima pelanggaran orang, setelah itu kita cover. Sebab pada dasarnya enggak ada manusia yang enggak pernah melanggar. Kalau kita, aku enggak mau terima, enggak mau bikin ruang untuk orang melanggar, maka kita nggak akan pernah bisa menunjukkan kasih. Karena setiap orang tuh selalu melanggar. Kita aja loh nggak tahu nanti pagi tadi mungkin kita udah melanggar nggak sadar. Jadi itu, selalu ada ruang untuk orang bertobat. Memperbaiki dirinya dari pelanggaran dan dosa-dosanya. Caranya cover dengan kasih. Makanya kasih menutupi segala pelanggaran. Dan yang berikut, apa artinya mengcover ini? Jadi, gak apa-apa biar memecah suasana. Boleh kok ketawa, boleh kok. Oke, jadi di sini mengcover pelanggaran dengan kasih itu artinya kita gak nyebar-nyebarin kesalahan orang, gak nyebar-nyebarin masalahnya orang. Keep buat kita. Itu artinya kita cover dengan kasih. Ya. Jadi ayo kita belajar tentang kasih ini. Pertama, berbagi kasih, kita sebarkan kasih melalui perbuatan baik dan sebagainya. Kedua, terima penerimaan orang lain. Dan ketiga, stop, kita cover, udah nggak usah disebar-sebarin. Karena seringkali kita tuh kepancing gitu loh. Jadi sekarang oke, aku punya kasih, aku nggak mau kepancing. Ya sebab kalau kita sampai nyebar-nyebarin, maka itu akan membuat orang tuh nggak percaya sama kita. Terus nggak percaya sama Tuhan. Apa? Kok aku disebar-sebarin ini? Kemudian apa? Sampai akhirnya ya udah nggak mau percaya Yesus gitu kan.
Jadi ayo di tahun 2025 ini kita mau berdoa, Tuhan perbanyak kasih. Sehingga kasih itu melimpah dalam hidupku sehingga aku bisa berbagi. Spread love. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini saya mendampingi tante saya. Tante loh, ini adalah tante saya, jadi anti gitu ya. Jadi kita sudah belajar, summary-nya adalah yang saya dapatkan adalah kasihi itu adalah perintah baru versinya Yesus setelah sebelumnya di zaman Taurat seperti Tena cerita adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini benar-benar kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes perjanjian baru, Yesus benar-benar ganti. Nah, Yesus suruh kamu harus mengasihi. Nah, mengasihi itu adalah kata aktif. Jadi mengasihi itu harus ada aksi. Tapi mengasihi itu tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Enggak ada itu. Setuju. Jadi permasalahannya adalah ya seperti tadi Tena bilang, yang kita ketemuin setiap hari di luar sana, bahkan kadang di internal kita, bahkan mungkin pasangan kita. Ya kan? Itu saya juga kemarin sudah diomelin loh. Curhat. Itu kadang-kadang ada momen dimana kayaknya ada syarat dan ketentuan berlaku. Diamin 3 jam atau 2 jam gitu ya. Atau gak usah masak atau gimana gitu ya. Supaya dia tahu kesalahan dia gitu kan. Itu dari sisi istri gitu ya. Atau gak usah saya sapu sekalian biar seminggu dia batuk-batukan kayak gitu ya. Nah, enggak, ini bukan dendam ya. Tetapi supaya kita tidak sampai terjebak dalam situ, maka kita punya kasih. Seperti tadi Tena bilang, kasih itu membuat kita menerima kekurangan orang lain, karena memang kita juga tidak ada yang sempurna. Seperti Kristus menerima kita. Nah, ini momen yang langka teman-teman. Jadi kita akan sedikit sharing sama Tena, tanya jawab. Nah, teman-teman yang butuh bertanya, silakan angkat tangan. Tetapi kalau pertanyaannya ada yang rahasia, tidak mau diketahui, silakan minta kertas kepada saudari Devi. Nanti Devi akan berjalan, akan kasih kertas kepada teman-teman. Yang bertanya kita akan mendapatkan hadiah coklat spesial. Ya kan? Oke, nah mengawali pertanyaan. Sambil teman-teman berpikir apa yang mau ditanyakan gitu ya. Tena pasti pernah mengalami kondisi ketemu dengan orang sulit. Orang sulit dalam segala model, karena kan Tena gembala sidang. Pasti segala macam jenis orang sulit Tena bisa pernah pertemukan. Nah, Santi mau tanya, pernah nggak atau ada nggak tips sederhananya Tena ketemu orang sulit dan konsisten mengasihi dengan aktif. Tidak hanya sekedar salaman kemudian pergi gitu kan. Tapi ini mendoakan, kemudian kita yang inisiatif sampai akhirnya Tena menemukan pengalaman bahwa dia bertobat atau dia berubah. Pernah nggak Ten? Jujur, ini nggak tahu ini berkat tersembunyi atau ya mungkin saya udah disiapin untuk hal seperti ini. Jujur dari dahulu saya bukan tipe pendendam. Jadi buat saya, ini tips saya ya, ini nggak tahu berhasil apa enggak ke saudara, tapi karena tanya pengalaman saya, banyak kali saya ketemuin orang yang bencekno itu kan. Tapi saya tuh selalu ingat apa yang Simbah. Siapa yang masih ingat Simbah? Simbah itu orangnya easy going. Dia bilang sama, kalau ada masalah gede kecilin, kalau ada masalah kecil ilangin. Dia ngajarin ke saya, kalau kamu ketemu orang aneh, ketawain aja. Sambil berpikir, kok bisa ya ada orang aneh seperti ini. Jadi itu saya lakuin gitu loh. Jadi ketika memang ada orang bencekno gitu kan. Kadang memang ngempet sih ya, ngempet pasti. Cuman saya ingat,
Iya ya. Jadi gini. Saya selalu melihat kenapa orang ini melakukan seperti ini. Nyebelin gitu kan. Jadi saya mencoba memahami, menempatkan saya di posisi dia. Jadi saya mulai cari, kenapa sih orang ini? Itu ya pertama ya. Biasanya orang itu jadi nyebelin kalau dia punya kepahitan hati, kalau dia mungkin lagi habis berantem, dia punya masalah. Nah, saya selalu mikir gini, kalau aku di posisi dia, mungkin aku juga kayak gitu. Jadi itu sedikit banyak meredam emosi saya. Iya ya. Nah, aku mungkin di dia, aku juga kayak gitu kali ya. Jadi akhirnya saya bisa nerima, ya udahlah saya diemin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang ini bencekno terus gitu kan, nyebelin terus gitu kan. Gak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar gitu. Saya gampang kok. Saya doa puasa, benar. Dan seringkali itu berhasil. Itu Benar. yang penting, saudara-saudara. Saya cuman bisa doain karena saya tahu hati raja ada di tangan Tuhan. Kalau saya udah nggak mampu, ya udah kayak gitu aja. Jadi saya paling cuma dengerin aja. Jadi itu yang sering saya lakukan. Mungkin Jo tahu juga kan sikap saya biasanya gitu kan. Beberapa ex remaja dulu tahu bahwa kalau saya dulu EYC sebelumnya remaja itu coach si Jo dan sebagainya. Jadi kalau saya ketemu orang nyebelin gitu, saya biasanya diem, saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu. Ini pengalaman saya ya, nggak tahu di kalian semua, tapi karena ini pertanyaannya gimana Tena, jadi ya syukur kalau ini bisa dijadiin patokan, tapi kalau nggak bisa saudara bisa tanya sama Tuhan, aku gimana enaknya ya Tuhan gitu. Thank you Ten. Kita tepuk tangan ya. dulu. Tanyaan pertama. Nah, mungkin ada yang mau tanya langsung angkat tangan? Sandi? Oh, oke. Marcel. Mari Pak Marcel. Ojo angel-angel ya Sel. Nah, Tena. Terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bertanya, Tena. Seringkali saya bertemu dengan orang dan itu juga seringkali juga kita alami. Kenapa kok kita itu lebih mudah untuk mengasihi orang lain daripada keluarga kita sendiri? Lebih mudah untuk mengasihi keluar dibandingkan mengasihi ke dalam. Dan kalau menghadapi orang seperti itu kita harus ngapain? Kadang itu bingung juga gitu. Dan seringkali juga banyak orang yang akhirnya ke gereja itu cuma sebagai pelarian aja. Karena di rumah mungkin sumpah atau apa, ke gereja pelarian, pelayanan dibuat pelarian dan banyak hal lah. Seperti itu Tena. Terima kasih. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa biar Tuhan yang jawab. Oke, gini, diplomasi itu. Jadi gini, buat saya rasanya nggak aneh ya, kalau kita bisa lebih mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu borok dia semuanya. Kalau orang deket kita, keluarga kita, itu kita tahu semua kelemahannya. Jadi itu kayak numpuk. Kamu dulu bikin gini, numpuk. Jadi numpuk, makanya berat karena kita udah tahu siapa dia. Kalau orang lain kan ya saat itu aja kita tahu orang ini, tapi kita nggak akan tahu seluruhnya. Buat saya seperti itu ya. Jadi memang lebih mudah mengasihi orang lain karena kita tahu cuman sebagian kecil aja kesalahan dia. Itu buat saya, itu nggak tahu. Mungkin ada yang bisa jawab, Aldi mungkin nambahin. Apakah Anda lebih mengasihi orang lain? Mungkin, jadi yuk kita sharingnya jangan satu aku aja ya. Coba yang lain. Dia mungkin, tidak berani saudara-saudara. Mungkin Santi bisa kasih masukan. Atau Idem mungkin ada kayak yang bisa Tena. jawab, bisa aja gitu loh. Ada yang mau Berbagi. Pak Eko? Sama kayak Tena. Setuju Pak Ten. Setuju. Gak tahu gimana Marcel? Kurang puas? Tanya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, kayaknya masih ada pertanyaan lanjutan. Gimana? Oh iya, oke. Boroknya seperti apa, kesalahannya seperti apa, harusnya kan dengan kasih itu kita tetap bisa sama gitu meskipun ke orang yang baru dekat gitu. Nah itu maksudnya
kasih kita itu melimpah terus. Ya bisa lebih mengasihi di dalam lah daripada di luar. Ya bukan berarti di luar yang penting, tapi mulai dari dalam dulu baru keluar. Tetap damai sejahtera Oke, mungkin. gini ya, buat saya supaya kita bisa mengasihi sebesar itu proses sih ya harusnya ya. Tuhan Yesus aja ngomong belajarlah kepadaku. Belajar itu kan nggak langsung anak-anak langsung kuliah. Dari kecil ya memang harus belajar. Namanya belajar itu kan ada ujian. Ujian kita sudah mencapai kesabaran, mencapai kebaikan itu caranya apa? Tuhan akan hadapan kita kepada orang-orang yang bencekno tadi. Jadi memang buat saya ini bukan instan ya. Ini adalah proses untuk kita jadi mengasihi, lebih mengasihi itu proses. Makanya di mana tadi itu? Paulus kan berdoa, aku dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Kata bertambah-tambah itu enggak cuma bertambah satu kali. Tambah. Buat saya ini proses. Tapi kalau satu hal, jadi gini loh, pokoknya itu kita itu harus pegang satu pokoknya pegang fondasi, oke. Bahwa aku anaknya Tuhan, aku harus punya DNA-nya Tuhan. Jadi aku harus belajar mengasihi seperti Tuhan. Dan memang itu proses. Tapi kan kita punya penolong, Roh Kudus. Jadi buat saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih itu pelan-pelan. Gimana supaya ya pelan-pelan kita akan lakukan. Sebab buat saya tuh sangat percaya bahwa Tuhan itu tidak akan mengizinkan segala sesuatu terjadi melebihi kekuatan kita. Kalau sampai Tuhan menghadapkan kita kepada seseorang yang bencekno, saya percaya Tuhan tahu bahwa kita sanggup mengcover itu, mengatasi itu. Tinggal kadang kita itu loh yang males, nggak mau istilah itu berusaha gitu loh. Jadi memang kita harus berusaha. Jadi pelan-pelan memang karena itu proses, buat saya itu proses. Menjadi seperti Kristus kan gak otomatis, itu proses seumur hidup kita. Ya kita jalanin aja proses itu satu persatu. Sebab seringkali kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Gimana kita ngetes bahwa kita sabar? Tuhan akan hadapan kita pada orang-orang yang menyebalkan. Sehingga kita tahu, aku belum sampai taraf itu, usaha lagi. Ya memang namanya juga harus berusaha ya. Buat saya seperti itu sih harusnya, itu tipsnya mungkin. Ya ini proses, jadi ya jalanin pelan-pelan. Sambil minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus itu tadi. Gitu sih, gak tahu gimana yang lain. Betul. Mungkin tips dari Pastor Aldi. Jadi pada saat menghadapi seperti itu, banyak nyanyi. Main kecapi. Jadi Saulnya tiba-tiba jadi kepenuhan Roh Kudus nyanyiku gitu ya. Jadi kamu kepenuhan Roh Kudus. Setannya kabur. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang ditulis. Oke. Ada yang bertanya, mumpung ada Tena di sini. Nah, tips sederhana dari Tena. Ini kejadian tadi pagi. Saya baru bilang sama suami saya. Bukan tapi. Jadi, kadang-kadang kan kalau kita punya cerita jelek, bukan cerita jelek ya. Kisah yang bikin annoying di masa lalu dan seseorang. Dalam waktu tertentu kadang-kadang kan muncul. Terus itu kan bikin kadang-kadang tadi pagi tuh saya tiba-tiba sampai migrain. Karena tiba-tiba flashback, kok dia begini ya, kok bisa begini ya gitu ya. Di titik itu saya merasa saya belum 100% mengampuni dia. Nah tadi pas penyembahan pun tiba-tiba Tuhan ingatkan dengan firman, dia ada di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi saya tidak boleh takut untuk mengasihi atau takut untuk mempercayai orang. Kalau saya takut berarti saya defisit kasih. Saya pikir berarti satu-satunya cara adalah saya harus minta supaya saya dipenuhi oleh kasih. Otomatis itu hilang. Nah yang saya mau tanyakan, Tena punya nggak tips untuk tidak terjebak dalam
movie sesaat masa lalu. Ya misalnya dalam kondisi tertentu tiba-tiba kan ada, mungkin aja kita lagi cuci piring, lagi ngelamun tiba-tiba set gitu kan. Nah Tena punya tips nggak? Dari tengking atau apa kalau dia jadi Tena? Memang apa ya? Apa ya? Sifat yang kita manusia miliki yang melebihi Tuhan itu adalah apa? Melupakan. Kita nggak punya. Jadi kita itu lebih jago daripada Tuhan untuk tidak melupakan orang. Tidak melupakan yang, kalau Tuhan begitu minta ampun, lupa, wes dihapus semua. Manusia enggak, manusia tuh memorinya sangat kuat gitu kan. Buat saya begini, saya pernah baca buku Purpose Driven Life, itu memberi saran yang bagus banget. Ketika kita tiba-tiba ingat bahwa ada seseorang menyakiti kita di masa lalu, ya, sangat bodoh kalau kita tarik masa lalu itu kembali ke masa sekarang. Sebab apa? Belum tentu orang yang bikin nyengkelin kita tuh inget. Lah kok kita rugi banget nginget-nginget gitu loh. Jadi buat saya itu ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang di masa lalu, itu bagian masa lalu. Jangan pernah tarik masa lalu ke masa sekarang. Karena itu lebih banyak ruginya. Kita nggak move on, mungkin kita jadi sakit hati. Padahal kalau dipikir-pikir, orang itu juga kadang-kadang orang tuh bikin kesalahan nggak sadar loh kalau dia bikin salah. Lala rugi tah kita itu nginget-nginget gitu loh. Dan yang itu juga dia mungkin juga sudah lupa bahwa dia pernah menyakiti kita. Jadi buat saya, ya udah anggap aja itu masa lalu. Memang sakit sih, memang sakit. Dan kalau tanya berarti aku belum mengampuni ya. Gak apa-apa, Tuhan itu kan mau kita belajar mengampuni. Ya saat itu Tuhan tolong supaya aku bisa mengampuni. Ya udah buat saya simple sih selalu jalan keluarnya. Enggak tak pikir-pikir, oh aku berarti belum bisa. Tuhan oke, tolong supaya aku bisa mengampuni. Oke aku ampuni dalam nama Yesus. Gitu aja sih. Saya sih simple, maksudnya enggak mau tak pikir-pikir yang kesel aku kok enggak. Saya stop. Biasanya saya stop. Toh itu masa lalu gitu kan. Jadi Tuhan juga mengajarkan, aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku pada yang di hadapanku. Lari kejar masa depan, jangan tarik masa belakang ke masa depan. Amin. Itu sih. Thank you Ten. Terima kasih. Oke, nah ada pertanyaan. Wah pertanyaannya banyak gitu. Dua. Nah. Astaga. Bagaimana cara kita untuk tetap mengasihi orang lain yang terus menyakiti atau menolak kita? Sampai saat ini berarti ya. Bagaimana cara kita mengasihi orang yang sudah jauh dari Tuhan? Ada 2 pertanyaan. Jadi yang konsisten menyakiti dan menolak kita sampai sekarang. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mengasihi orang yang menolak kita. Terus menerus. Terus menerus nolak kita. Itu orang deket enggak? Kalau buat saya, kalau itu orang dekat kita, kita harus belajar mengasihi. Tapi kalau itu orang jauh, buat saya gampang, simple. Ini apa ya? Saya nggak mau habis-habisin energi untuk itu, ya saya jauhin aja titik. Kalau saya gitu, saya nggak mau banyak hubungan sama dia. Atau kita lihat apa yang membuat kita ditolak. Topik tertentu, kadang nggak semua topik ini membuat dia kayaknya nolak aku. Ya udah nggak usah ngomong topik itu, cari orang lain supaya kita bisa berbicara tentang topik itu. Buat saya hidup itu harus simple gitu loh, nggak mau rumit-rumit saya pada dasarnya. Jadi kalau memang dia menjengkelkan terus, ya memang dia toksik kan, berarti ya, ngapain kita kok cari penyakit gitu loh. Jadi tapi kalau itu suami atau istri, waduh. Atau itu orang deket, ya mau tidak mau kita minta sama Tuhan. Atau ya itu tadi belajar coba untuk sementara waktu diam dulu, jangan serang dia terus. Untuk sementara waktu diam, jangan ngomongin topik yang memicu kejengkelan itu. Buat saya gitu sih.
Gak tahu lagi, mungkin ada yang lain yang Ada pernah lagi. punya pengalaman itu dan berhasil mengatasi. Ayo silakan ngomong di sini. Mungkin saya juga bisa belajar dari situ. Oke, sambil Terus yang menunggu. itu tadi apa? Mengasihi orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mengasihi orang yang sudah jauh dari Tuhan. Ya deketin terus. Deketin terus. Deketin, tunjukin kebaikan. Kadang kayak gini, orang yang udah jauh dari Tuhan, itu jangan dikasih khotbah. No, jangan. Deketin aja, bersahabat sama dia, ajak makan, ajak nonton mungkin. Pokoknya dideketin aja, limpahi dengan kasih aja. Gak usah, kamu kok lama sih gak ke gereja? Oh, tambah lari dia. Jangan-jangan. No. Karena hatinya belum siap untuk kembali ke Tuhan. Jadi kita limpahi dengan kasihnya Tuhan aja, dengan perbuatan kasih gitu aja. Nanti pelan-pelan dia akan berpikir, aku tuh loh udah kan kok dia masih tetap terus ya. Batu kalau ditetesi air terus dia lumer, dia jadi bolong gitu kan. Jadi hancur. Jadi buat saya jangan, kalau orang udah jauh dari Tuhan, apalagi udah rasanya kesannya nggak mungkin, jangan pernah berkhotbah, jangan pernah ajak dia ke gereja, enggak. Belum waktunya, bukan jangan, belum waktunya saat itu. Limpahi aja dia dengan kasih, dengan kebaikan. Saya percaya satu saat sambil doa ya, itu tips. Jadi ketika kalian ketemu dengan orang seperti itu, kalian mungkin ngobrol, tapi kalian harus terkonek sama Tuhan. Sehingga Tuhan dilibatkan sebagai oknum yang ketiga saat itu. Jadi dalam hati kan kita tuh bersyukur banget loh, kita tuh punya Tuhan yang bisa baca hati kita. Gak perlu kita berdoa dengan posisi tertentu, jam tertentu, tempat tertentu kan. Kapanpun, dimanapun kita bisa berdoa. Jadi sambil kita ngobrol melakukan apa ya, pendekatan istilah itu pendekatan bukan rohani. Sambil dalam doa hati, pendekatan rohaninya doa dalam hati. Supaya Tuhan yang melumerkan. Sebab saya percaya firman Tuhan itu hidup. Amen. Dia pernah dengar firman, pasti toh, karena ini orang jauh dari Tuhan toh, berarti kan pernah dengar. Satu saat, gak tahu gimana itu kairosnya Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Firman yang pernah dia dengar itu akan hidup. Tapi butuh doa kita semua. Kita yang support, kita yang seperti nyirami dengan kasih tadi loh. Lama-lama itu akan hidup, dia akan kembali ngerasain, ya kasih Tuhan, dia akan balik. Banyak sekali kejadian seperti itu soalnya. Jadi jangan diajak ke gereja dulu, jangan diomongin tentang Tuhan dulu. Ngobrol-ngobrol aja biasa pekerjaan atau apa, hobi mungkin kayak gitu aja. Itu buat saya kayak gitu sih. Soalnya kalau kita langsung suruh ke gereja, lari dia pasti. Nah itu tips mahal gitu. Sering kita lupa, kita pikir mau langsung Oke, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Ten. Mungkin satu pertanyaan terakhir, habis dari sini, Ten, karena sudah 12:15, mungkin ada yang mau satu lagi terakhir. Tena, apakah sikap atau tindakan cut off akan seseorang yang benceno, itu kita tetap dikasihi Tuhan, tapi proses cut off tersebut kita sambil melakukan tindakan membereskan hati supaya kita bisa melupakan sakit hati akan orang tersebut. Jadi kalau jaga jarak itu saat kita jaga jarak atau cut off sama orang itu kita tetap nggak dikasihi Tuhan. Karena sambil itu pun kita membereskan hati supaya kita bisa melupakan sakit hati akan orang tersebut. Dikasihi Tuhan. Kita itu dikasihi Tuhan tanpa syarat loh Rek. Kamu cut off orang, kamu apa, Tuhan tuh tetap sayang sama kita. Tapi ketika kita udah terima kasih dan ketika bertambah dewasa, maka hati kita maupun respon kita terhadap orang yang bencana itu akan berubah. Itu benar, itu otomatis kok. Jadi contohnya Yesus, berapa banyak orang dia tuh ditolak, Farisi ditolak, apa dia nggak tahu kalau dia akan ditolak Farisi? Tahu, tapi dia tetap mati untuk orang Farisi. Karena kedewasaan itu akan mengubah kebesaran hati kita untuk terima kesalahan orang. Jadi buat saya cut off itu ya kita masih dikasih Tuhan ya. Tuhan gak akan buang kita. Sebab Tuhan juga bicara jangan
Kalau misalnya ada orang yang pemarah, kan itu ada ayatnya saya lupa. Pemarah dan sebagainya. Jauhilah orang itu loh, gitu loh, ada loh ayatnya loh. Benar nggak? Coba cari itu. Jadi kalau ada orang yang memang merugikan rohani kita, jauhilah. Saya janji nanti saya tak ngomong, mungkin dimasukin, saya akan cariin ayatnya itu. Ada. Jauhilah. Karena itu merugikan kita. Tapi sejalannya waktu, beriringnya waktu, kedewasaan rohani kita bertambah, maka satu saat kita akan sanggup menghadapi itu lagi. Ya mungkin gak tahu gimana caranya, mungkin mendekati dia lagi, berbaik hati lagi sama dia. Meskipun dia tidak berubah. Saya ingat, Pastor Aryan itu bilang seperti ini. Jadi waktu ngobrol gitu kan, Pastor Nina, ketika kamu dekat sama Tuhan, itu bukan berarti Tuhan terus langsung menyingkirkan orang-orang di sekitarmu yang tidak menguntungkan. Enggak loh. Orang-orang sekitarmu tetap jahat. Sekitarmu tetap merugikan kamu, tetap menyakiti kamu. Bedanya apa? Responmu yang berbeda. Respon kita terhadap orang. Kalau dulu mungkin ngamuk, tapi sekarang kayak lebih. Jadi kayak gitu, itu ciri khas orang yang semakin dekat sama Tuhan, semakin berpaut sama Tuhan. Bicara soal respon kita. Kalau kita nggak bisa merubah orang, itu tetap ada di sekitar kita. Jadi ingat, kita tidak pernah bisa merubah orang. Yang bisa kita rubah adalah respon kita. Dengan pertolongan Tuhan, respon kita akan berbeda. Dengan kasus yang sama, dulu dan sekarang bisa berbeda. Jadi itu untuk urusan cut off buat saya, gak akan mengurangi kadar cinta Tuhan sama kita gak akan ditolak, tapi kita juga harus belajar, ya, tetap belajar. Karena Tuhan berarti kalau kita gak ditolak sama Tuhan, berarti kan Tuhan sayang sama kita. Masa kita cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan, kan enggak toh? Kita balas mengasihi Tuhan dengan cara apa? Kita belajar untuk punya hati seperti Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi sebetulnya ini proses sih ya. Menyebarkan kasih itu sebenarnya proses, enggak bisa tuh sekarang tuh saudara langsung sukses, no. Sampai hari ini kami hamba-hamba Tuhan masih belajar, saya masih belajar. Pendeta-pendeta terkenal masih belajar. Sebab untuk menjadi sama seperti Kristus itu perlu seumur hidup untuk belajar. Tambah hari tambah canggih gitu loh maksudnya. Jadi gitu. Jadi ini proses belajar. Thank you Ten, terima kasih. Satu kali lagi terakhir, Olive, yang ulang tahun hari ini. Happy birthday. Saya pikir dokter Olive. Oke, sudah tidak ada? 3, 2, Bapak Dokter Barel, ini juga dokter juga. Putih pink soalnya. Masih ada? Oke, kalau tidak ada terima kasih banyak Ten. Saya rada stres. Semoga gak kapok-kapok, next time kita sama-sama Tena sama Om Frank. Oke, kita coba. Kita ini terlalu mendadak, soalnya Om Frank kemarin kan habis nggak khotbah, jadi terus dia harus ke Surabaya karena ada topik penting yang harus maksudnya yang harus dikhotbahin supaya seimbang gitu kan. Ya. Jadi ini bukan, saya nggak di-endorse sama Om Frank. Cuman gini, ini kok tiba-tiba inget, kalian kan udah ibadah sekarang. Coba nanti di rumah buka, nanti kalau udah di-cut itu, coba buka khotbahnya Om Frank. Bagus banget untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih.